Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahma Ardilah dengan NIM 2003511000027 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tumbuhan air yang ada di daerah tempat tinggal saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi umum dari tumbuhan air. Tumbuhan air atau sering disebut hidrofit merupakan jenis tumbuhan yang hidup dengan cara menyesuaikan diri di dalam lingkungan perairan, baik secara mengapung atau melayang, serta juga bisa menenggelamkan sebagian atau seluruh dari bagian tubuhnya. Tumbuhan air terdiri dari jenis lumut, paku-pakuan tumbuhan berbiji seperti monokotil dan dikotil, serta jenis tumbuhan air lainnya yang memiliki pembuluh sejati. Keragaman spesies dari tumbuhan air sangat berpengaruh terhadap kehidupan biota yang ada di dalamnya, seperti bisa digunakan sebagai habitat dan tempat untuk mencari makan bagi biota tersebut. Tumbuhan air memiliki warna yang sangat beragam, dan warna tersebut disebabkan karena adanya pigmen tambahan yang bersifat terlarut di dalam lingkungan perairan atau fitoksianin. Manfaat dari tumbuhan air sangatlah banyak. Keragaman spesies tumbuhan air juga memiliki karakteristik berbeda-beda setiap jenisnya, yaitu dapat mempertahankan hidupnya dengan cara melakukan adaptasi kepada lingkungan perairan. Ternyata, dari keragaman spesies menciptakan dampak positif bagi ekosistem perairan. Jika jenis tumbuhan air yang hidup dengan tingkat pertumbuhannya rendah, maka dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami dan lain sebagainya. Bagian tubuh dari tumbuhan air memiliki manfaat yang sangat banyak. Salah satunya yaitu akar yang berperan untuk menstabilkan pinggir perairan serta erosi sedimen air. Tumbuhan air dapat bertahan hidup dengan kondisi tanah yang becek dan kondisi perairan yang normal. Jenis tumbuhan air berdasarkan keberadaan sifat dan posisi hidup di perairan. Pertama, tumbuhan air yang dapat bertahan hidup di tepi perairan atau marginal aquatic plant. Kedua, tumbuhan air yang dapat bertahan hidup di dasar perairan atau the deep aquatic plant. Ketiga, tumbuhan air yang dapat bertahan hidup dengan cara melayang di perairan atau submerged aquatic plant. Cara adaptasi tumbuhan air dibagi menjadi dua. Yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan daun yang berukuran lebar dan berfungsi untuk mempercepat proses penguapan serta dapat menggunakan rongga udara sebagai tempat penyimpanan udara sehingga bisa hidup secara mengapung. Cara kedua yaitu dengan mengembangkan tubuhnya yang termasuk anti air dan anti bakteri agar tidak mengalami pembusukan pada batang meskipun kondisi tumbuhan terus-menerus terendam air. Hal yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas tumbuhan air yaitu ketersediaan air yang sangat cukup, dan ketika di suatu perairan terdapat jumlah air sangat sedikit, maka tumbuhan akan memberi respon dengan cara menutup stomata yang akan mengakibatkan tumbuhan air menjadi layu atau tidak terlihat segar. Berikut adalah jenis tumbuhan air yang saya amati. Pertama yaitu tumbuhan eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Eceng gondok merupakan jenis tumbuhan air yang hidup secara mengapung di perairan tawar seperti rawa, danau, waduk, dan tempat perairan lainnya dengan kondisi air yang sangat tenang, serta dapat menyerap nutrien untuk proses pertumbuhannya. Tumbuhan ini sangat mudah dijumpai di daerah sekitar rumah dan termasuk tumbuhan pengganggu karena tumbuh dengan sendirinya dan menjadi gulma yang akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan perairan. Mengapa eceng gondok disebut sebagai gulma? Karena proses pertumbuhan dari eceng gondok yang sangat begitu cepat, baik dapat tumbuh secara generatif atau vegetatif. Nah, dapat dilihat
Di pojok kanan atas terdapat eceng gondok yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Cara adaptasi dari eceng gondok. Yang pertama, eceng gondok memiliki bentuk batang yang berunggah dan berfungsi untuk proses pengapungan. Yang kedua, dapat melakukan adaptasi dengan adanya perubahan ekstrim dari arus, ketinggian, pH, perubahan ketersediaan air, racun dalam air, serta temperatur. Bentuk daun dari eceng gondok. Yang pertama, berbentuk oval serta memiliki warna hijau yang disebut sebagai gulma dan termasuk kelompok makrofita yang berada di atas permukaan air. Yang kedua, terdapat lapisan rongga udara yang berguna untuk mengapung. Yang ketiga, ujung daun dan pangkalnya meruncing. Keempat, pangkal tangkai daun menggelembung. Kelima, permukaan daun sangat licin. Bentuk akar dari eceng gondok. Pertama, berjenis akar serabut dan tidak bercabang, serta memiliki tudung air yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan eceng gondok agar tidak terbalik pada saat mengapung. Habitat dari eceng gondok. Eceng gondok tumbuh di perairan yang sangat dangkal dengan kondisi tanah yang basah dan aliran air yang lambat. Saya menemukan eceng gondok ini di muara anakan sungai atau jublang daerah sekitar rumah. Cara berkembang biak dari eceng gondok. Perkembangbiakan eceng gondok dapat terjadi secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan apabila tunas baru tumbuh dari ketiak daun, kemudian membesar dan akhirnya menjadi tumbuhan baru. Tumbuhnya eceng gondok dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, percepatan tumbuhnya eceng gondok disebabkan karena adanya kandungan air yang mengandung nutrien sangat tinggi, seperti fosfat, nitrogen, dan potasium. Kedua, yaitu kandungan garam yang terdapat pada perairan dan berakibat menghambat proses pertumbuhannya. Jenis tumbuhan air yang kedua yaitu kangkung air atau Ipomoea aquatic. Kangkung air merupakan jenis tumbuhan yang hidup di perairan tawar dengan kondisi air yang tenang serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan pakan ternak unggas. Tumbuhan ini memiliki kandungan senyawa fitokimia atau komponen bioaktif yang sangat berpengaruh baik terhadap tubuh manusia dengan cara dimasak terlebih dahulu. Kangkung air sangat berbeda dengan kangkung darat dan perbedaannya terletak pada warna bunga serta kondisi batang dan daun. Bentuk daun dari kangkung air. Pertama, umumnya berbentuk runcing atau tumpul. Kedua, permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua dan hijau muda pada permukaan daun sebelah bawah. Bentuk akar dari kangkung air. Sistem perakaran tunggang dan cabangnya dapat menyebar ke semua arah sampai menembus tanah dengan kedalaman 60-100 cm. Memiliki banyak percabangan kecil ke arah samping, sehingga nampak seperti akar serabut. Cara adaptasi kangkung air. Kangkung air akan menyesuaikan diri dengan adanya rongga udara di batang dan daun agar tetap bisa mengapung di permukaan air. Habitat dari kangkung air. Kangkung air biasanya tumbuh secara liar di perairan tergenang seperti sawah, parit tepi sungai. Saya menemukan kangkung air ini di rawa kecil Desa Jungkup. Berikut merupakan gambar kangkung air. Cara berkembang biak kangkung air. Berkembang biak secara seksual atau generatif dengan menggunakan adanya biji atau dengan cara aseksual vegetatif dengan menggunakan batang. Jenis tumbuhan ketiga yaitu apu-apu atau Pistia stratiotes. Apu-apu merupakan jenis tumbuhan air yang cara hidupnya mengapung di permukaan perairan dengan kondisi air yang cukup tenang. Tumbuhan apu-apu menjadi salah satu tumbuhan yang multifungsi karena dapat digunakan sebagai tanaman hias di akuarium dan dapat digunakan sebagai pembersih air dari adanya pencemaran limbah yang mengandung zat radioaktif. Kandungan dari apu-apu ini yaitu alkaloid,
glikolisid, flavonoid, tanin, saponin, lemak, serta minyak yang berfungsi sebagai bahan obat-obatan. Cara adaptasi apu-apu yaitu apu-apu akan menyesuaikan diri dengan kemampuan akar untuk melakukan filtrasi dan kemudian mengalami perubahan susunan pada jaringan penyusun tubuh tumbuhan ini. Bentuk daun apu-apu. Daun berbentuk runcing dan berwarna sangat hijau atau hijau kebiruan. Daun tersebut nantinya akan berubah menjadi warna kuning jika kondisinya sudah layu. Memiliki ukuran daun sekitar 2-10 cm, lebar 2-6 cm. Tepi daun apu-apu berlekuk dengan susunan tulang sejajar atau roset. Nah, berikut merupakan gambar dari apu-apu. Bentuk akar apu-apu yaitu memiliki akar berukuran kurang lebih 80 cm dan berwarna putih. Kondisi akar menggantung di bawah roset dan memiliki setolon serta terdapat rambut akar. Akar sangat lebat dan membentuk seperti keranjang dan dapat menimbulkan daya apung yang sangat tinggi. Habitat dari apu-apu yaitu tumbuh di perairan tenang seperti rawa, waduk, serta sungai dengan kondisi arus yang tenang. Tumbuhan ini dapat hidup jika terkena paparan sinar matahari secara langsung dan dapat berkembang biak melalui cara vegetatif ataupun generatif. Cara pertumbuhan apu-apu ini sangat cepat dan jika pertumbuhannya dibiarkan maka akan menjadi gulma atau tumbuhan pengganggu bagi ekosistem perairan lainnya. Saya menemukan apu-apu di muara anakan sungai, tepatnya di belakang rumah daerah sekitar. Cara berkembang biak apu-apu yaitu melalui cara generatif atau vegetatif. Secara generatif yaitu melalui penyerbukan pada bunga, sedangkan secara vegetatif dapat dilakukan karena mampu membentuk stolon. Berikut adalah bentuk akar, daun, dan batang dari tumbuhan air yang saya amati. Ini merupakan bentuk daun dari eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Dan di sebelah kanan terdapat bentuk akar dari eceng gondok. Selanjutnya, yaitu bentuk batang dari eceng gondok. Nah, ini merupakan bentuk daun dari kangkung air yang berada di sebelah kiri atas atau Ipomoea aquatic dan di sebelah kanan atas merupakan bentuk dari akar kangkung air. Di bawahnya bentuk akar kangkung air terdapat bentuk batang kangkung air. Selanjutnya yaitu bentuk daun dari apu-apu atau Pistia stratiotes yang dapat dilihat di bagian kiri atas. Dan di tengah ini merupakan bentuk akar dari apu-apu dan di sebelah kanan, di sebelah pojok kanan terdapat bentuk batang dari apu-apu. Yang terakhir ini dapat dilihat merupakan foto tumbuhan air beserta stasiunnya. Lokasi yang pertama berada di tengah-tengah, yaitu eceng gondok yang saya temukan di muara anakan sungai atau jublang, tepatnya ini merupakan tempatnya di belakang rumah saya. Terdapat banyak sekali eceng gondok. Dan lokasi yang kedua berada di sebelah kiri atas yang tepatnya di rawa kecil Desa Cungkup. Saya menemukan kangkung air tersebut di rawa Desa Cungkup. Yang di sebelah kanan bawah ini merupakan apu-apu yang saya temukan di muara anakan sungai, tepatnya di belakang rumah warga di Desa Pajangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.